warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku semua, ketemu lagi dengan Pak Guru ya. Nah anak-anak, kali ini kita akan belajar matematika, yaitu pecahan campuran. Ayo kita mulai belajar ya. Anak-anak, sebelum kita pelajari lebih jauh, ada yang tahu apa itu pecahan campuran? Ya, pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 1/2. Ada juga 7/9. Nah, silakan kalian perhatikan pada layar. Angka 1 itu menunjukkan bilangan bulat. Lalu 1/2 itu merupakan pecahan. Jadi ketika digabung, maka itu disebut pecahan campuran, yaitu antara bilangan bulat dan pecahan. Begitu juga dengan 2/7/9. 2 merupakan bilangan bulat dan 7/9 merupakan pecahan. Anak-anak, sekarang kita mulai belajar ya. Yang pertama yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, itu kita harus melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yaitu yang pertama, kalikan penyebut dengan bilangan yang bulat. Lalu tambahkan dengan pembilangnya dengan penyebut tetap. Jadi langkah yang pertama adalah kalian harus mengalihkan antara penyebut dengan bilangan bulat. Lalu selanjutnya tambahkan dengan pembilangnya dan dengan penyebut yang sama atau tetap. Agar anak-anak bisa memahami dengan baik, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Kalian perhatikan, itu ada pecahan campuran, yaitu 4/3/5. Ya, pecahan campuran yaitu 4/3/5. Nah, cara mengerjakannya yaitu kita harus mengalihkan penyebut dengan bilangan yang bulat, yaitu 4/5. Ya, 4 itu bilangan bulat dan 5 adalah penyebutnya. Ya, 4/5 lalu ditambah dengan pembilang yaitu 3. Berarti 4/5 ditambah 3/5. Ya, jadi 4 dikali 5 20 ditambah 3 yaitu menjadi 23/5, berarti 23/5. Ya, jadi penyebutnya tetap angka 5. Nah, contoh selanjutnya adalah 5/2/6.
5 itu sebagai bilangan bulat, 2/6 itu merupakan pecahan. Jadi 5 dikali 6 ditambah 2/6 gitu ya. Jadi 5 dikali 6 itu 5 itu bilangan bulat, 6 sebagai penyebut. Jadi 5 kali 6 ada 30. Nah, ditambah dengan 2 sama dengan 32. Jadi 32/6. Nah, seperti itu ya. Ya, silakan dipahami. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Mudah kan? Ya, sangat mudah. Nah, sekarang kita lanjutkan, yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal. Kali ini kita akan mempelajari cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal dengan menggunakan dua cara. Nah, cara yang pertama adalah kalian harus mengalihkan penyebut dengan bilangan yang bulat. Ya, kalian kalikan penyebut dengan bilangan yang bulat. Lalu tambahkan dengan pembilangnya dengan penyebut tetap. Nah, selanjutnya bagilah hasilnya. Ya, silakan bagi hasilnya, yaitu pembilang dibagi penyebut. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak contoh berikut ini. Dua 3/5. Ya, ada pecahan campuran ya, pecahan campuran 2 3/5. 2 merupakan bilangan bulat, 3/5 merupakan pecahan biasa. Nah, 2 3/5 cara mengerjakannya adalah 2 dikali 5. 2 itu sebagai bilangan bulat, 5 sebagai penyebut. Jadi 2 kali 5 ditambah 3. 3 itu sebagai pembilang. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10 ditambah 3 sama dengan 13. Dengan penyebut tetap ya, yaitu 5. Maka 13/5 atau 13 dibagi 5 sama dengan 2,6 ya. 13/5 sama dengan 2,6. Artinya 2 3/5 ketika dijadikan ke bentuk desimal menjadi 2,6. Begitu ya. Mudah bukan? Itulah tadi cara yang pertama. Selanjutnya cara yang kedua. Bagian bilangan yang bulat tetap, sedangkan bagian bilangan pecahan kalian ubah ke pecahan desimal. Kalian bisa menggunakan dengan porogabit ya. Kalian bisa menggunakan dengan cara porogabit. Mari kita simak contoh berikut ini agar kalian lebih paham.
Silakan diperhatikan. Di situ ada pecahan campuran, yaitu 2/3/5. 2/3/5. Nah, 2 merupakan bilangan bulat dan 3/5 merupakan pecahan biasa. Maka ketika digabung itu menjadi pecahan campuran. Nah, cara mengerjakan pada cara kedua yaitu bilangan bulat dibiarkan ya, tidak ditambahkan terlebih dahulu. Ya, jadi bilangan bulatnya tetap yaitu 2 ditambah dengan 3/5, yaitu pecahan 3/5 pecahan biasa, itu kita rubah ke pecahan desimal. Ya, kita rubah ke pecahan desimal. Nah, 3/5 itu jika dirubah ke pecahan desimal menjadi 0,6. Nah, setelah dirubah ke bentuk desimal, baru ditambahkan dengan bilangan bulat, yaitu 2 ditambah 0,6 sama dengan 2,6. Jadi pecahan campuran dari 2/3/5 jika dijadikan ke bentuk desimal maka menjadi 2,6. Ya, bisa dipahami ya? Ya, mudah bukan? Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang mengubah pecahan campuran menjadi persen. Ya. Sekarang kita akan mengubah pecahan campuran menjadi persen. Langkah-langkah untuk mengubah pecahan campuran menjadi persen yaitu yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Jadi langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Selanjutnya, ubahlah pecahan biasa tadi menjadi pecahan berpenyebut 100. Ya, jadi pecahan biasa tadi yang sudah didapat itu kita rubah menjadi pecahan berpenyebut 100. Nah, selanjutnya pecahan tersebut diubah ke bentuk persen. Ya, ketika sudah berpenyebut 100, maka langkah selanjutnya adalah ubah ke bentuk persen. Mari kita simak contoh berikut ini. Kalian perhatikan, di situ ada pecahan campuran yaitu 2/1/5. Ya, pecahan campuran 2/1/5. Nah, cara mengerjakannya adalah 2 dikali 5 atau bilangan bulat dikali dengan penyebut. Ya, bilangan bulat dikali dengan penyebut yaitu 2 dikali 5 ditambah pembilang yaitu 1. Jadi 2 dikali 5 ditambah 1/5. Penyebutnya sama ya, 5. Jadi 2 dikali 5 jadinya 10 ditambah 1 sama dengan 11. Penyebutnya sama ya, yaitu 5, tetap 5 ya. Nah, selanjutnya
kita dapatkan 11/5. Ya, kita dapatkan pecahan biasa 11/5. Jadi pecahan campuran 21/5 ketika dirubah menjadi pecahan biasa menjadi 11/5. Selanjutnya, pecahan biasa 11/5 kita jadikan pecahan berpenyebut 100. Caranya bagaimana? Nah, caranya adalah 11/5. Ya, penyebutnya itu dikali dengan angka berapa yang hasilnya nanti menjadi 100. Ya, yang hasilnya menjadi 100. Berarti 5 kali 20. 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, jika penyebutnya dikali 20, maka pembilangnya juga dikali 20. Ya, berarti 11 kali 20. Nah, sekarang kita kalikan. 11 kali 20 sama dengan 220. Nah, sedangkan penyebutnya 5 kali 20 sama dengan 100. Nah, sudah ketemu pecahan biasa 11/5 ketika dijadikan pecahan berpenyebut 100 menjadi 220/100. Nah, itu ya, dijadikan pecahan berpenyebut 100. Nah, sekarang langkah selanjutnya adalah pecahan berpenyebut 100 tadi dijadikan ke bentuk persen, yaitu menjadi 220%. Nah, itulah anak-anakku semua. Ya, kita sudah belajar tentang pecahan campuran ya. Kita sudah belajar yaitu mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan desimal, dan juga mengubah pecahan campuran menjadi persen. Ya, mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dengan baik. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang pecahan campuran, sekarang silakan anak-anak kerjakan soal berikut ini.